Ya, pemirsa, aplikasi Peduli Lindungi mendeteksi ribuan orang yang berkeliaran di mal positif COVID-19. Ini menjadi fakta serius masih banyaknya orang dengan positif COVID-19 berkeliaran di tempat publik atau tempat umum. Secara mengejutkan, melalui aplikasi Peduli Lindungi, ribuan orang yang berkeliaran di mal terdeteksi positif COVID-19. Pusat perbelanjaan menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aplikasi Peduli Lindungi dapat mencegah, bahkan menolak orang-orang yang terpapar COVID untuk masuk. Selain pusat perbelanjaan, restoran dan bandara juga melacak banyaknya orang yang terdeteksi COVID dan berkeliaran. Ini menjadi fakta serius, begitu banyaknya orang dengan positif COVID-19 masih berkeliaran di tempat publik dan keramaian. Dengan ditemukannya fakta ini, pemerintah tampaknya harus membuat strategi bagaimana menindaklanjutinya. Pemerintah sendiri telah melakukan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di 6 sektor, yakni perdagangan, transportasi, pariwisata, kantor atau pabrik, pusat keagamaan, dan pendidikan. Sementara dalam aplikasi Peduli Lindungi terdapat 4 kriteria warna, yakni hijau, kuning, merah, dan hitam. Kriteria hitam inilah yang menjadi tanda terpapar COVID-19 dan berkontak erat dengan pasien terinfeksi. Angka COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini memang cenderung menurun, namun bukan berarti COVID telah hilang. Strategi penanganan mesti dilanjutkan di tengah penurunan kasus. Selain percepatan vaksinasi, tracing saat ini menjadi sangat penting. Bagaimana bisa membiarkan orang-orang yang terbukti teridentifikasi warna hitam di aplikasi justru dibiarkan berkeliaran? Ya, lalu pemirsa, bagaimana Satgas COVID-19 melakukan antisipasi atau follow up terhadap orang-orang yang terbukti teridentifikasi positif COVID-19 di aplikasi Peduli Lindungi? Sudah hadir Kabid Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Sony Hari B. Harmadi dan epidemiolog Mas Dalina Pani. Selamat malam Bapak dan Ibu. Malam. Baik, saya ingin ke Pak Sony terlebih dahulu. Pak Sony, ini ternyata terdeteksi ribuan warga berkeliaran ingin masuk ke mal begitu, meskipun sudah terdeteksi aplikasi Peduli Lindungi. Apa penindakan dari Satgas COVID? Ya, memang ini menjadi perhatian kita semua bahwa mereka terutama yang isolasi mandiri dan juga yang pernah kontak erat ternyata berupaya masuk ke area publik. Nah, oleh karenanya sekarang ini jika misalkan ditemukan mereka yang sebetulnya dalam kategori hitam tidak boleh masuk ke mal atau masuk ke area publik tadi sesuai dengan identifikasi Peduli Lindungi tadi, itu segera dibawa ke isolasi terpusat, ke fasilitas isolasi terpusat. Oleh karenanya kami di Satgas mendorong bahwa pusat-pusat aktivitas tadi yang akan secara bertahap dibuka itu memiliki Satgas COVID-19. Berarti nah, tugas selama dari ini Satgas, belum ya Pak Sony ya? Belum semua. Sehingga ketika kita menemukan hasil dari scan QR code tadi berwarna hitam, maka ada tindak lanjut, ya, bukan hanya melarang mereka untuk tidak masuk, tetapi menindaklanjuti supaya tidak menyebarkan virusnya atau menularkan pada orang lain, sehingga harus segera ditindaklanjuti, dibawa ke isolasi atau fasilitas isolasi terpusat. Oleh karenanya pemerintah daerah harus menyiapkan di kawasan-kawasan yang kemungkinan ya secara perlahan bertahap ini dibuka dan kemungkinan akan menjadi pusat aktivitas tadi, disiapkan solusinya. Yang paling penting adalah solusi pengawasan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan tadi, Mbak April. Baik, saya ke Ibu Mas Dalina. Ibu Mas Dalina, ternyata tidak semua tempat publik atau mall ada Satgas COVID. Nah, ini yang membuat banyak tempat kecolongan, banyak sekali warga yang positif COVID-19 tapi berkeliaran. Bagaimana, Ibu? Ya, ini merupakan hal yang kurang begitu mendukung untuk pengendalian ya. Tapi hitam itu bukan cuma kasus konfirmasi, Mbak, tetapi juga termasuk kontak erat di dalamnya. Kalau kita lihat ada 3.800 lebih gitu ya yang masih berkeliaran, tetapi itu sejak
di launching, artinya aplikasi itu yang mengenali kasus konfirmasi dan kontak erat berkeliaran itu dimulai di 29 Agustus. Jadi kalau sekitar 3.800 itu kalau kasus kita hampir 100.000 2 minggu terakhir sekitar 3,9% atau 4% ya. Memang salah satu indikator dari tracing itu adalah 80% kasus konfirmasi mampu dilakukan tracing sampai dengan isolasi dan karantina. Kalau kita lihat di Satgas sendiri saat ini dilakukan program tracing di 11 provinsi, 62 kabupaten kota, memang kemampuan kita untuk melakukan tracing itu masih di 63%. Artinya masih ada 37% masyarakat kita yang memang belum bisa kita follow up dikarenakan banyak hal, termasuk alamat dan lain-lain lah, itu teknis sekali. Tetapi yang utama adalah bagaimana pemerintah mampu melakukan tracing sesuai dengan standarnya, yaitu 80% kasus itu bisa di containment, bisa diisolasi dan di karantina berikut kontak eratnya. Bukan hanya. Baik, Ibu Mas Dalina, kalau melihat kasus di lapangan yang ternyata tidak semua tempat publik ada Satgas Covid-nya, ini kan berpengaruh terhadap tracing. Apa dampak ke depannya, Bu? Apakah ini bisa mengakibatkan angka Covid-19 juga naik kembali? Kalau meningkatnya angka COVID-19 menurut saya banyak faktor, bukan cuma sekedar tracing saja. Kalau kita lihat penurunan bermana selama 7 minggu terakhir, dilihat di WGS, deltanya memang turun jauh juga. Di semua negara delta itu begitu dia turun jauh, kasus juga turun jauh. Berapa lama dari serangan delta kemudian dia turun? Antara 6 sampai dengan 10 minggu. Dan kita mengalami itu, kita di 10 minggu sudah mulai turun semua, deltanya juga ikut turun. Tracing merupakan salah satu cara untuk melakukan pengendalian. Vaksinasi juga merupakan salah satu cara untuk melakukan pengendalian. Memang tidak ada satu cara yang paling efektif untuk melakukan pengendalian, artinya semuanya harus berjalan bersama-sama. Tetapi yang terpenting dari Peduli Lindungi itu bagaimana orang-orang di sekitarnya itu juga mampu mengenali. Kalau selama ini kan ini statement pemerintah ya, jadi pemerintah menyatakan ini loh ada sekian ribu orang masih berkeliaran, besoknya ini sekian ribu, tapi kita sebagai masyarakat tuh nggak bisa melihat ini di sekitar saya ini ada si hitam atau enggak sih gitu. Nah kalau memungkinkan aplikasi bisa ditingkatkan sehingga kita bisa tahu orang di sekitar kita itu aman atau tidak, itu jauh lebih baik. Yang kedua, yang baru akses terhadap aplikasi itu kan baru 13,8 atau 13,6 juta gitu ya, masih cukup banyak yang belum akses terhadap aplikasi itu atau belum install aplikasi itu. Jadi jumlah itu menjadi lebih besar dan saya yakin di lapangan jumlahnya mesti lebih besar lagi dibandingkan dengan 13,8 juta yang sudah install aplikasi tersebut. Jadi perlu adanya pengembangan aplikasi ya Bu ya, supaya masyarakat di sekeliling juga tahu mana yang hitam atau tidak begitu. Saya kembali ke Pak Soni. Pak Soni, kalau tadi kita bicara penindakan, antisipasi, apakah ada antisipasi yang bisa dilakukan oleh Satgas Covid supaya masyarakat yang ya berwarna hitam ini tidak berkeliaran banyak di lingkungan? Ya, yang pertama adalah semua orang tersosialisasi tentang aplikasi Peduli Lindungi dengan baik. Itu yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua adalah mereka sebelum bepergian harus melakukan screening secara mandiri. Screening secara mandiri ini melihat statusnya di aplikasi Peduli Lindungi. Karena dia tahu apakah dia pernah kontak erat atau tidak ya. Salah satunya tadi yang hitam itu bukan hanya positif memang, tetapi juga kontak erat. Dan sebetulnya dia bisa tahu apakah dia termasuk orang yang pernah kontak erat atau tidak. Jadi sebelum bepergian kemanapun juga dia bisa ngecek ke aplikasi Peduli Lindunginya bagaimana dengan statusnya. Lalu kemudian berikutnya kami kan sudah mengeluarkan surat edaran juga ke institusi-institusi agar secepat mungkin, sesegera mungkin membentuk Satgas Prokes 3M. Satgas COVID-19 di institusi masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa melakukan fungsi-fungsi pencegahan dan penindakan atau tindak lanjut jika ditemukan masalah atau hasil screening menunjukkan bahwa harus ada yang ditindaklanjuti. Screening tadi kan misalkan hijau, kuning, merah, dan hitam, itu bukan hanya sekedar screening orang boleh masuk atau tidak,
Tetapi kan ini justru kelebihannya, kita bisa sesegera mungkin menemukan mereka yang pernah kontak erat dan positif agar bisa memindahkan mereka masuk ke dalam isolasi terpusat. Jadi itu yang kita lakukan, mendorong institusi untuk membentuk Satgas tadi. Lalu kemudian berikutnya yang juga penting adalah tersedianya isolasi-isolasi terpusat. Ya, jadi isolasi terpusat yang dekat dengan aktivitas-aktivitas yang akan dibuka. Kenapa belum semua orang mengunduh atau menginstall aplikasi Peduli Lindungi? Ya karena mungkin belum semuanya beraktivitas seperti biasa. Jadi semua sektor ini kan belum semuanya dibuka, dan ada beberapa sektor yang dibuka secara bertahap. Nah, pada sektor-sektor yang dibuka secara bertahap ini kan aplikasi Peduli Lindungi diterapkan, sehingga orang-orang yang kemudian akan bekerja atau beraktivitas ke tempat tersebut biasanya menginstall. Tetapi ke depan kita kan akan mengaplikasikan ini semua ke berbagai sektor, sehingga kita bisa mencegah atau meminimalisir penularan-penularan yang mungkin terjadi di wilayah publik tadi, Mbak April. Dengan menurunnya PPKM level 4 ke level 3 di beberapa daerah, sebenarnya apa saja kendala yang dihadapi Satgas Covid untuk bisa mengkontrol penyebaran COVID-19 saat ini? Ya, yang pertama tentu kami berharap tidak ada euforia ya. Kalau kita lihat dari data, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih bagus. Bahkan cenderung meningkat nih, walaupun sudah terjadi penurunan level PPKM di beberapa wilayah. Terus yang kedua, yang menjadi tantangan adalah terjadi peningkatan mobilitas ya. Peningkatan mobilitas ini tentu harus dibarengi dengan kepatuhan protokol kesehatan. Nah, pada saat kondisi sedang landai, itu ada kecenderungan protokol kesehatan bisa melemah. Tetapi kami perhatikan dari data masih baik, masih sangat baik. Nah, tantangannya adalah kalau ini terus kemudian masyarakat dari waktu ke waktu mulai jenuh, itu yang menjadi tantangan kita. Dan kemudian kita juga perhatikan bahwa positivity rate sudah mulai rendah. Artinya masyarakat melihat risikonya sudah mulai turun. Tetapi kita kan belum dalam waktu yang panjang. Keberhasilan kita untuk pengendalian COVID-19 apabila kita bisa berhasil mempertahankan tingkat positivity rate di bawah 5% dan bahkan menekannya di bawah 1% dalam waktu yang cukup panjang. Jadi memang semua masyarakat harus mendukung ini dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Saya langsung tanya ke Bu Mas Dahlia. Bu Mas Dahlia, apakah betul memang masyarakat kita kesadarannya dalam protokol kesehatan sudah meningkat, Ibu? Ya, kalau kami tidak bisa melihat itu karena protokol kesehatan itu bukan indikator di dalam pengendalian sebenarnya. Satu indikator yang terkait dengan protokol kesehatan itu sebenarnya isinya adalah dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Apa itu dukungan pemerintah? Yang pertama, misalnya ada PHSM atau PPKM kalau di kita, Public Health Social Measures, maka pemerintah memberikan dukungan terhadap itu untuk masyarakat yang kemudian terkena dampak dari pembatasan tersebut. Yang kedua, kalau masyarakat harus diminta 3M, pakai masker, maka dukungan pemerintah adalah menyiapkan masker yang cukup untuk masyarakat sehingga masyarakat semuanya bisa akses terhadap masker. Yang ketiga, kalau mereka harus cuci tangan, maka pemerintah harus membuat tempat-tempat cuci tangan di mana-mana. Nah, itu yang sebenarnya dukungan dari masyarakat, dari pemerintah terhadap pelaksanaan 3M lah, kita anggap aja 3M. Jadi, dan di banyak negara memang itu tidak bisa diukur sebenarnya. Kalau kita katakan jangan sampai terjadi misleading. Misleading itu begini, kalau giliran kasus turun tiba-tiba perilaku kesehatan jadi baik begitu. Kalau kasus naik tiba-tiba perilaku kesehatan jadi jelek. Nah, jadi yang seperti ini yang metodenya itu harus jelas. Para peneliti biasanya tahu dan kita sudah bicarakan itu cukup banyak. Kalau protokol kesehatan termasuk fakta-fakta di lapangan, Ibu, yang memperlihatkan masih banyak masyarakat yang abai dalam protokol kesehatan. Apakah ini salah satu tanda begitu? Oh iya, karena itu kalau Anda melihat masyarakat tidak pakai masker, bukan dipoto, tapi dikasih masker gitu ya. Karena kalau dipoto saja tapi nggak dikasih masker dan tidak menggunakan masker, ya artinya begini, itu sama seperti memotret.
kita kalau mau memotret jelek ya ambil aja mereka-mereka yang nggak pakai masker, tapi yang nggak pakai masker Anda tidak pernah perhatikan. Kita juga harus mengapresiasi cukup banyak masyarakat yang tetap patuh pada protokol kesehatan sekalipun pengendalian ini sudah 18 bulan berjalan. Dan ini yang kemudian harus kita tingkatkan terus melalui banyak promosi yang dilakukan kepada masyarakat, tapi terutama adalah bagaimana masyarakat itu bisa terbantu dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Artinya masker itu harus harganya murah, bisa diakses dengan gampang, bila perlu gratis. Kemudian tempat cuci tangan juga tersedia di mana-mana dan banyak. Nah itu merupakan indikator. Kalau selama masyarakat masih merasa sulit untuk cuci tangan, nggak usah jauh-jauh ke pasar ini dia tradisional. Berapa banyak tempat cuci tangan yang bisa disiapkan oleh pemerintah untuk bisa masyarakat kita patuh terhadap 3M. Nah itu yang menjadi indikator sebenarnya. Tapi saya tidak ingin banyak membahas tentang protokol kesehatan ini karena saya sendiri juga merasa tidak mampu untuk melakukan pengukuran terhadap 3M. Baik, Pak Hari, lalu bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan? Gimana Mbak April? Seperti apa cara untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan, Pak? Oh iya, jadi yang pertama melalui kampanye secara masif ya, terus-menerus. Yang kedua, kami melakukan penggerakan lapangan melalui para duta perubahan perilaku. Lalu kemudian yang ketiga, ya, menyediakan, memfasilitasi, memudahkan masyarakat agar bisa mematuhi protokol kesehatan. Misalnya menyediakan masker cadangan. Kami juga sudah melakukan gerakan mobil masker ya, menyebarkan masker jutaan. Lalu kemudian memudahkan tuh misalkan menyediakan tempat cuci tangan, memberi tanda-tanda jaga jarak dan seterusnya. Makanya harus ada pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masing-masing institusi. Dan kami mengamati bahwa kepatuhan secara individu kan meningkat karena kami kan punya dashboard monitoring perubahan perilaku yang mengukur itu dari waktu ke waktu. Tapi di sisi lain kami bukan hanya memantau kepatuhan secara individual, tapi juga kepatuhan secara institusi. Dan kelihatan kepatuhan secara institusi itu sekarang lebih rendah daripada kepatuhan individual tadi. Dampaknya kalau kepatuhan secara institusi itu lebih rendah, dia kan tidak memfasilitasi, tidak memudahkan orang di institusi tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan. Oleh karenanya kami mendorong dan sekarang sedang berkoordinasi dengan lintas kementerian lembaga juga asosiasi-asosiasi mengenai pembentukan satgas di level institusi tadi. Nah, kemudian satgas tadi terhubung dengan dashboard monitoring perubahan perilaku sehingga kami tahu ya. Terus kemudian Pemda juga tahu institusi-institusi mana yang belum memfasilitasi anggota masyarakat yang ada di dalamnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita bisa memantau secara langsung lalu kemudian melakukan koreksi-koreksi di lapangan karena memang Bersatu Lawan COVID yang menjadi aplikasi kami untuk mencatat kepatuhan protokol kesehatan masyarakat tuh bisa memantau itu semua dengan baik. Oke, baik. Kita harapkan segala upaya pemerintah dan usahanya bisa membuat ya perubahan ke masyarakat untuk lebih sadar akan protokol kesehatan. Tidak hanya melindungi diri sendiri, juga melindungi sesama. Terima kasih Pak Sony, juga terima kasih Ibu Mas Dalina sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam.